Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita awali dengan doa nurut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya sampai saat ini, detik ini kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan. Maka mari kita manfaatkan, kita gunakan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan, kesempatan waktu, kesempatan umur untuk kita semakin soleh, semakin taat, semakin bertambah keimanan, semakin bertambah amal solehnya, dan juga semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan lanjut kepada hadis yang ke-9. Kita masih melanjutkan babul muraqabah. Itu bab tentang senantiasa atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang terakhir dari babul muraqabah, yaitu hadis yang ke-9. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. La yus'alur rajul fima darabam ra'atah. Rawahu Abu Daud wa ghairuh. La yus'alur rajulu, seseorang laki-laki tidak akan ditanya, ya, fima darabam ra'atahu, apa sebab ia memukul istrinya. Ya. Di sini Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Seorang laki-laki, maksudnya seorang suami, ya, tidak akan ditanya atas apa atau sebab apa ia memukul istrinya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Maka dari sini, ya, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dari hadis ini yang sudah tercantum di sini, ya. Seseorang harus dapat menjaga rahasia keluarganya. Ya. Seseorang harus dapat menjaga rahasia keluarga. Ya. Jangan keluarga. Rahasia kita saja harus kita jaga. Aib kita harus kita jaga. Apalagi aib keluarga. Maka bagi seorang suami tidak perlu bertanya ketika istrinya sudah melakukan kemaksiatan yang dia diketahuinya, maka tidak perlu ditanya. Ya, jangan sampai ketika, ya, seorang suami, ya, tega mengumbar kemaksiatan istrinya, apalagi sekarang, masya Allah, naudzubillah, di sosial media, ya, begitu banyak ada seorang suami mergoki istrinya selingkuh, atau sebaliknya istri mergoki suaminya selingkuh, divideoin, disebar dan seterusnya, akhirnya viral. Padahal, ya, kita sebagai seorang mukmin, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga aib
Masih. Lah ini apa? Diviralkan di video. Bahkan apa? Ketika, mohon maaf, ada juga sebagian video yang perempuannya ketika diperkoki dalam keadaan telanjang, laki-lakinya juga, naudzubillah. Ya. Begitu juga sama, suami merkoki istri atau istri merkoki suami dan seterusnya, ya. Ataupun mungkin tidak sampai kepada perzinahan atau hanya sekedar mungkin jalan bareng dan seterusnya. Dan sekarang dengan mudahnya seseorang video dan seterusnya viral, ya. Dan ini bukan akhlak seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan akhlak orang yang beriman, ya. Padahal harusnya sama-sama menjaga, ya. Gitu. Sama-sama menjaga aib kita masing-masing karena masing-masing kita itu punya kekurangan. Punya aib masing-masing. Sama, yang santri punya aib, yang ustadznya juga punya aib. Semuanya punya aib, ya. Mau yang rumah tangga punya aib, lembaga ini punya aib, kekurangan dan kelebihan itu pasti sama. Ya. Pasti semuanya sama. Maka di sini bukan hanya mempertahankan aibnya, kekurangannya, tapi harus ada perbaikan. Terkadang kita hanya fokus menjaga aib, merahasiakan, tapi tidak mau berubah dan itu terus berulang-ulang. Ya. Maka di sini seseorang harus dapat menjaga rahasia dirinya dan keluarganya, ya, dan keluarganya. Jangan sampai ya kekurangan atau aib-aib ini tersebar luas. Apalagi tadi sampai perzinahan dan seterusnya diviralkan, ya kan, aurat manusia kelihatan. Ya kan? Aurat wanita, aurat laki-laki. Bahkan kita sama-sama orang beriman. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di sini ketika terjadi nusyuz, ya, seorang istri mungkin berperilaku zalim kepada suaminya atau berkhianat atau apa saja, kan ada tahapan-tahapannya. Begitu juga dengan istri ketika mergoki suaminya, ya, berbuat senonoh dan seterusnya, itu ada tahapan, ya. Yang pertama apa? Fa'idhuhunna. Nah, itu. Yang pertama apa? Nasihati dulu. Ya, nasihati. Ya. Baik suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, ya. Baik ustadz kepada santrinya atau santri kepada ustadznya ketika memang ustadznya memiliki ya tadi kekurangan. Ya namanya manusia kan, masing-masing memiliki kekurangan. Tidak hanya santri, ustadznya juga sama. Tidak hanya suami, tidak hanya istri, tidak hanya orang tua, tidak hanya karena masing-masing kita itu punya kekurangan yang kita semuanya harus saling melengkapi satu sama lain, saling menjaga, saling berusaha memperbaiki, bukan malah apa? Saling menghina, ya, melecehkan, saling dan seterusnya, tidak boleh. Memperbaiki sudah, memperbaiki urusan masing-masing, ya. Fa'idhuhunna dengan apa? Memberikan nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, dan apabila memang ini pisah ranjang, tapi tetap dalam satu rumah. Oh ini, ya. Pisah ranjang tetapi tetap dalam satu rumah. Ya. Kemudian wadribuhunna, dan pukullah mereka. Nah, pukul di sini bukan pukul yang membahayakan sampai patah tulang, sampai berdarah-darah, tidak diharamkan. Seorang suami memukul istrinya sampai patah tulang, sampai bonyok. Kan ada tuh istri ditampar, dipukul sampai bonyok, sampai biru lebam, berdarah sampai, nah itu kezaliman, itu nggak boleh, dosa besar. Yang dibolehkan adalah memukul tanpa luka, tanpa lebam. Para ulama mengatakan wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Pukullah mereka dengan pukulan yang tanpa luka, tanpa cacat, tanpa darah, tanpa lebam, dan tanpa apapun. Pukulan kasih sayang.
Pukulan kasih bukan mempersiapkan apa? Ya, sudah siap-siap dulu sini. Wah, mau memukul. Wah, ya. Bahkan para ulama mengatakan wadribuhunna fi manatikil laham. Nah, ini para ulama. Pukullah mereka di tempat-tempat yang berdaging, tidak bertulang. Kenapa? Kalau memukul di tempat yang bertulang, sakit, ya mungkin jadinya patah tulang. Tapi kan pukulannya bukan pukulan yang kencang, kan gitu ya. Pukulan kasih sayang. Yang dipukul mungkin mohon maaf pantatnya karena yang daerah berdaging kan, ya. Tapi yang terasa hatinya. Bukan gitu. Bukan pukulan yang keras, menyakitkan, bukan. Dengan tujuan tadi, yang dipukul mungkin anggota tubuh dengan ya pelan, tapi yang terasa adalah hatinya, ya. Tapi kalau seandainya seseorang memukul dengan pukulan yang keras, itu adalah bukan pukulan takdib, ya, bukan pukulan dalam rangka mendidik, tapi pukulan dalam rangka takzib, mengazab. Kan beda tuh, ya. Maka ada pukulan yang mendidik, ya, ada pukulan yang mengazab, menyiksa. Makanya di sini adalah dimaksud adalah pukulan yang mendidik, yang tanpa luka, tanpa darah, tanpa lecet, tanpa lebam. Ini pukulan yang mendidik, tanpa bekas, ya, nggak boleh. Nah, memang disunahkan, tapi ada tahapan-tahap, mulai dari nasihat, kemudian apa? Kita pisah tidur ranjang, kemudian apa? Kemudian sampai memukul, dan ini dengan catatan tadi, wadribuhunna dorban ghairu mubarrih. Pukullah mereka istri-istri kalian dengan catatan pukulan yang tidak membuat luka apapun itu, lecetkah, lebamkah, berdarah apalagi sampai lebih daripada itu, ini jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi sampai apa? Menviralkan sudah. Ya. Ini kan aib keluarganya, terkadang ada orang suami mergoki istrinya, ya, divideoin, disebar, masya Allah. Ketika sedang mergoki, istrinya nggak pakai baju, mengumbar aurat, ya itu disebar. Naudzubillah. Berarti kan dosanya double-double tuh. Yang pertama mengumbar aib keluarga, ya kan? Yang harusnya dijaga rahasianya, ya. Dan yang berikutnya adalah apa? Ya tadi menyebarkan aurat orang lain, apalagi itu istrinya. Ini dosa besar, ya. Jadi berkumpul, ya, dosa-dosa besar di situ. Maka ini yang perlu kita hindari, bahwasanya seorang mukmin senantiasa menjaga rahasia. Apa saja itu, ya, terkait terutama rahasia hal-hal yang sifatnya aib, ya, hal-hal yang sifatnya aib, kekurangan dan seterusnya. Ini yang perlu kita jaga bersama, ya, itu. Kecuali kalau seandainya perkara ini diserahkan kepada pengadilan, ya jelas kalau ditanya jawab, ya, jujur, ya, karena ketika ditanya memang oleh hakim ya harus, ya, itu bersaksi atau menyatakan sesuai dengan apa adanya, meskipun itu kekurangan. Dan itu dibolehkan, ya. Maka Imam An-Nawawi mengatakan termasuk dari salah satu 6 ghibah yang dibolehkan. Ketika apa? Seseorang bersaksi di hadapan hakim atau seseorang mengadu kepada hakim tentang keburukannya, boleh. Ya. Itu boleh. Dan itu dibolehkan karena ya jelas. Bagaimana mungkin ketika ada maling ditangkap harus ada saksi yang mengatakan dia maling misalkan. Ya harus, karena memang jelas. Ya, maka di sini ya bagi semuanya saja, bukan hanya ya terkait ini, memang terkait tentang suami istri, tapi kita semuanya, ya, kita semuanya, orang tua, anak, ya, suami, istri, ya, kemudian para penuntut ilmu dan semuanya manusia, kita wajib menjaga aib-aib kita, bukan hanya sekedar menjaga aib, tapi juga harus diupayakan untuk diperbaiki supaya apa? Aib-aib kita semakin berkurang, ya, aib-aib kita semakin berkurang, ya, sehingga ya
kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal solih ya, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada bab baru berikutnya yaitu babut taqwa insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.